Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai GUI. Ada beberapa GUI yang bakalan digunakan dalam program ini, yaitu form register untuk mendaftar akun jika mau menanam tanaman. Yang kedua, form login setelah register. Lalu setelah login, maka user baru bisa masuk ke dalam form untuk menanam tanaman. Lalu di dalam form ini terdapat menu untuk memilih tanaman apa yang digunakan. Dan kita akan menggunakan GUI melati, mawar, dan anggrek untuk menanam tanaman yang ada di dalam program ini. Pertama-tama saya akan membahas mengenai form register. Pada form ini kita membutuhkan sebuah library agar dapat menghubungkan atau mengkoneksikan database dengan desain form yang ada di aplikasi NetBeans ini. Library yang ada atau yang dipanggil adalah MySQL JDBC driver. Adapun cara menggunakannya adalah dengan cara mengklik bagian libraries yang ada di NetBeans, lalu pilih Add Library dan pilih MySQL JDBC driver. Setelah itu import package Java SQL karena terdapat kelas yang akan digunakan dalam proses berinteraksi dengan database, yaitu driver manager, connection statement, dan result set. Nah, di sini terdapat metode hapus layar. Hapus layar ini merupakan metode untuk menghapus layar, sehingga ketika user membuka program ini, maka tampilan akan kosong. Selanjutnya adalah button hapus. Button hapus ini berfungsi sama dengan hapus layar. Hanya saja ketika user sudah menginputkan data pada tampilan ini, user dapat menghapus kembali data yang sudah dimasukkannya. Jadi dengan cara mengklik button hapus ini. Selanjutnya adalah button register. Ini merupakan button klik jika kita mengklik register. Di sini terdapat try and catch. Try and catch merupakan sebuah kode untuk penanganan error jika driver yang dipanggil tidak ditemukan. Jadi, kondisi akan dicek terlebih dahulu. Jika username, password, nama, dan alamatnya kosong, maka G-Option pane akan menampilkan pesan bahwa data tidak boleh kosong. Lalu, layar akan kembali dihapus dengan menggunakan metode hapus layar. Namun, jika data yang diisi user tidak kosong, maka program akan dijalankan. Lalu, server akan mengecek dan menyimpan data ke database yang ada atau yang sudah kita buat tadi. Jadi, jika sudah tersimpan, maka G-Option pane akan menampilkan pesan registrasi berhasil, lalu akan langsung menuju ke tampilan login. Namun, jika user menginputkan data yang sama, maka ketika pengecekan, datanya sama. Jadi, G-Option pane akan menampilkan pesan bahwa akun sudah ada, silakan daftar kembali. Lalu, di sini terdapat button cancel. Button cancel ini berfungsi ketika user mengklik button cancel, maka timbullah pesan yakin ingin keluar. Jika user mengklik yes, maka sistem atau tampilan akan langsung dikosongkan atau dengan menggunakan sistem exit. Namun jika tidak atau no, maka tampilan akan tetap berada pada tampilan terakhir. Nah, di sini juga terdapat button login. Button login ini berfungsi untuk langsung menuju form login tanpa harus mendaftar atau meregistrasi akun. Selanjutnya adalah form login. Sebenarnya, source code yang ada di form login ini sama dengan form register. Hanya saja pada form login ini, username dan password akan dicek di database terlebih dahulu. Jika user langsung mengklik login, maka G-Option pane akan menampilkan pesan data tidak boleh kosong. Dan jika username dan password yang ada di database sama dengan yang diinputkan oleh user, maka tampilan login akan dihapus dan langsung menuju ke kelas form untuk memulai menanam tanaman. Namun, jika username dan password tidak sesuai, maka G-Option pane akan menampilkan pesan bahwa username dan password salah atau akun belum terdaftar, dan tampilan akan kembali dikosongkan.
Selanjutnya adalah GUI form. Nah, form ini berfungsi untuk kita menanam tanaman apa yang akan kita tanam ketika sudah login. Di sini terdapat 3 nama tanaman, yaitu bunga anggrek, mawar, dan melati. Dengan menggunakan 2 button, yaitu button submit dan button exit. Jadi di sini button submit berfungsi untuk mengecek kondisi jenis tanaman yang kita pilih. Jika yang kita pilih adalah anggrek, maka tampilan akan langsung dibawa ke GUI anggrek. Lalu di sini terdapat page set visible true. Hal ini berfungsi untuk menampilkan page anggrek yang bersifat true. Lalu dispose di sini berfungsi untuk menghilangkan page form dikarenakan kita sudah mengklik atau memilih bunga anggrek untuk ditambah. Lalu jika mawar juga diklik, maka yang ditampilkan adalah page mawar dan tampilan form akan dihapus. Begitu juga dengan bunga melati, yaitu menampilkan form atau GUI melati dan page form akan dihapus. Dan button exit di sini berfungsi untuk menampilkan pesan jika user mengkliknya. Jadi akan ada pesan yakin ingin keluar. Jika user mengklik yes, maka tampilan akan langsung keluar. Namun jika tidak, tampilan akan tetap pada tampilan terakhir. Ketika kita mengklik atau memilih bunga anggrek, maka di sistem out atau di konsol akan timbul pesan bunga anggrek berhasil ditambahkan ke dalam kebun ini. Begitu juga dengan bunga mawar dan bunga melati. Lalu plan P di sini berfungsi untuk memanggil kelas plan, sehingga tidak perlu menuliskan kembali source code yang ada. Selanjutnya adalah GUI untuk tanaman melati. Nah, di sini juga terdapat plan P sama dengan new plan. Di sini tuh metode baru untuk memanggil si plan yang ada di kelas utama. Jadi kita tidak perlu menuliskan kembali source code yang ada di plan untuk memanggilnya. Garden juga memiliki fungsi yang sama. Lalu di sini terdapat beberapa button, yaitu air, pupuk, pestisida, panen, cek kondisi tumbuh terakhir, tumbuh ke selanjutnya, clear, dan exit. Button clear di sini berfungsi untuk menghapus semua inputan yang sudah diinputkan oleh user, yaitu display status, jumlah air, jumlah pupuk, pestisida, cek kondisi label, selanjutnya label. Lalu button exit juga untuk menimbulkan pesan jika dia mengklik exit. Jadi terdapat pesan bahwa kembali ke menu pemilihan dan kondisi akan dicek. Jika user mengklik bagian yes, maka akan balik ke form utama, yaitu untuk memilih tanaman. Dan form melati ini akan dihapus. Namun jika user mengklik no, maka tampilan akan kosong atau tidak terdapat tampilan lain. Lalu di sini terdapat button tumbuh ke selanjutnya. Dengan sistem outprint, yaitu akan timbul pesan bahwa untuk dapat tumbuh ke selanjutnya, lalu memanggil plan tumbuh dan play display plan yang akan kita running nanti setelah saya jelaskan. Lalu di sini terdapat display status text untuk menampilkan di konsol. Dan di sini juga terdapat set plan image yang berfungsi untuk memanggil metode set plan image yang berisi gambar. Lalu di sini juga ada button terakhir cek yang berfungsi untuk mengecek kondisi tumbuh terakhir. Kondisi tumbuh terakhir ini akan ditampilkan melalui konsol yang ada di menu utama. Lalu selanjutnya adalah button beri pestisida. Jika user mengklik bagian button pestisida, maka terdapat tampilan bahwa tanaman sudah diberi pestisida dan akan menampilkan berapa jumlah pestisida yang diinputkan oleh user. Lalu status tanaman juga akan ditampilkan dan gambar juga akan dipanggil di sini. Lalu ada button pupuk yang berfungsi untuk memberi pupuk dengan tampilan jika diklik, yaitu tanaman sudah diberi pupuk, dan akan menampilkan jumlah pupuk yang sudah diberikan oleh user.
maka tampilan juga akan kembali ditampilkan. Selanjutnya adalah button beri air. Jika user mengklik button air ini, maka akan tampil menu atau konsol tanaman sudah diberi air. Lalu akan memanggil plan beri air yang sudah dijelaskan dan plan display plan. Lalu selanjutnya adalah GUI untuk tanaman melati. Di sini terdapat juga plan P sama dengan new plan yang berfungsi untuk memanggil metode plan yang ada di kelas plan, dan garden mg berfungsi untuk memanggil kelas garden. Di sini terdapat beberapa button yang digunakan, yaitu button air, pupuk, pestisida, panen, cek kondisi tumbuh terakhir dan tumbuh ke selanjutnya, clear atau untuk menghapus inputan user, lalu exit. Dan untuk menampilkan status tumbuh tanaman yang diinputkan, yaitu dengan menggunakan text field dan gambar yang akan muncul. Di sini terdapat button clear. Button clear berfungsi untuk ketika user mengklik clear, jika sudah menginputkan data, maka display status akan dihapus, jumlah air juga yang sudah dimasukkan akan dihapus, jumlah pupuk yang dimasukkan juga akan dihapus, jumlah pestisida, cek kondisinya juga dihapus, lalu untuk tumbuh selanjutnya juga dihapus. Lalu button exit di sini berfungsi untuk kembali keluar ke menu. Jadi, G-Option Pane ini akan menampilkan tampilan kembali ke menu pilihan, dan kondisi akan dicek, yaitu jika user mengklik yes, maka tampilan akan dijalankan ke menu form. Tanaman melati ini akan dikosongkan atau dihapus. Namun, jika user menginputkan no, maka tampilan akan langsung keluar. Lalu di sini terdapat button selanjutnya dengan konsol jika diklik, yaitu untuk dapat tumbuh ke status selanjutnya. Jadi ketika button tumbuh ke selanjutnya diklik, maka maka metode tumbuh yang ada di plan akan ditampilkan di sini, dan metode display plan yang ada di menu plan atau di kelas plan akan juga ditampilkan di sini. Cek di menu utama itu berfungsi untuk menampilkan inputan di konsol, nanti kita akan running programnya. Lalu set plan image juga berfungsi untuk memanggil metode set plans yang berisi gambar. Lalu button panen ini tidak ada dikarenakan programnya tidak selesai. Button terakhir ini digunakan untuk mengecek kondisi tumbuh terakhir, yaitu dengan menampilkan konsol kondisi atau status terakhir tumbuhan, dan akan memanggil metode cek kondisi tumbuh yang ada di kelas plan dan memanggil metode display plan yang ada di kelas plan. Dan ini adalah button beri pestisida, yaitu jika user mengklik pestisida. Jadi ketika user mengklik pestisida, maka terdapat tampilan bahwa tanaman sudah diberi pestisida. Dan metode beri pestisida yang ada di kelas plan juga akan dipanggil. Metode display yang ada di plan dipanggil di sini juga. Lalu display status tumbuh ini yaitu untuk menampilkan status tumbuh teks yang ada, yang diambil dari kelas plan. Dan ini jumlah pestisida label merupakan berapa jumlah pestisida yang sudah diinputkan oleh user. Button beri pupuk juga sama, yaitu akan menampilkan tampilan tanaman sudah diberi pupuk, dan dipanggil metode beri pupuk yang ada di kelas plan, metode display plan yang ada di kelas plan, dan display status akan ditampilkan display status plan to ini. Dan button beri air juga sama, yaitu menampilkan tanaman sudah diberi air. Metode beri air dipanggil di kelas plan, metode display plan yang ada di kelas plan juga dipanggil, lalu akan menampilkan status tumbuhnya dan jumlah air yang sudah diinputkan oleh user. Kembali set plan image untuk memanggil gambar.
Protect image icon. Create image icon ini berfungsi untuk di mana lokasi gambar. Jika gambar ada, maka gambar akan ditampilkan. Namun, jika tidak ada, maka akan timbul tampilan couldn't find file. Sequence image ini untuk mengetahui gambar apa yang akan ditampilkan melalui status tumbuh teks. Berikut adalah running program dari GUI Melati. Nah, kita klik button air, maka akan timbul bacaan jumlah air sama dengan 1. Dan di konsol juga terdapat tanaman sudah diberi air, status tanaman benih, jumlah air 1, jumlah pupuk 0, hamanya salah, dan pestisidanya juga tidak ada. Lalu jika kita klik pupuk, maka jumlah pupuk 1 dan timbul bacaan di konsol tanaman sudah diberi pupuk. Dan terdapat hama. Nah, jika terdapat hama, kita dapat mengklik pestisida agar hama tersebut bisa hilang, yaitu dengan tampilan tanaman sudah diberi pestisida dan hama sudah tidak ada kembali. Lalu cek kondisi tumbuh terakhir ini adalah mengecek kondisi tumbuh terakhir yang kita inputkan. Nah, di sini tuh yang status tumbuh terakhir kita tuh benih dengan jumlah air 1, jumlah pupuk 1, hama false, dan pestisida juga false. Ini ditampilkan kondisi status atau terakhir tumbuhan. Lalu menu tumbuh ke selanjutnya akan ditimbulkan di cek menu utama. Menu utama itu merupakan konsol. Di sini kita akan merunning atau menjalankan GUI dari Melati, yaitu jika button air diklik, maka timbul konsol bahwa tanaman sudah diberi air dengan status tanaman benih, jumlah airnya 1, jumlah pupuknya 0, hamanya false, dan pestisidanya juga false. Lalu jika kita klik button pupuk, maka terdapat di tampilan bahwa tanaman sudah diberi pupuk dengan status tanaman benih, jumlah air 1, dikarenakan sudah dimasukkan 1, jumlah pupuknya 1, hamanya false, dan pestisidanya juga false. Lalu jika kita klik pestisida, maka tanaman akan ditampilkan bahwa tanaman sudah diberi pestisida. Jika diklik button cek kondisi tumbuh terakhir, maka tampilan akan pesannya akan timbul cek di menu utama. Menu utama tersebut adalah ini di konsol, yaitu kondisi status terakhir tumbuhan. Jadi karena tadi kita masih menginputkan jumlah air 1, jumlah pupuk 1, hama false, dan pestisidanya true, maka yang ditampilkan adalah tampilan terakhir, yaitu ini, sesuai dengan ini. Kita mengklik tumbuh ke selanjutnya juga akan disuruh cek di menu utama, yaitu ini. Untuk dapat tumbuh ke status selanjutnya, status tumbuh tanamannya tunas, maka kita membutuhkan jumlah airnya 2, jumlah pupuknya 0, hamanya false, pestisidanya true. Coba kita masukin jumlah airnya 2, tuh jumlah air akan menjadi 0 dan status tanaman tunas. Lalu jika terdapat hama, kita akan mengklik pestisida, maka hama tersebut akan menjadi hilang. Tanaman sudah menjadi tanaman kecil jika status tanaman akan tumbuh jika kita memberi 3 air dan 1 pupuk. Kita sudah dapat panen. Lalu kita klik button clear, maka tampilan yang ada di tampilan ini akan terhapus semua. Lalu jika kita klik exit, maka akan timbul pesan bahwa konfirmasi keluar, kembali ke menu pemilihan. Jika kita klik yes, maka akan masuk ke jenis tanaman melati. Pilih ke menu form untuk memilih jenis tanaman. Lalu jika kita klik exit, maka exit kembali dan klik no, maka tampilan akan keluar dengan kosong. Menu anggrek juga sama sausnya dengan menu melati. Jadi langsung saja kita running filenya. Yaitu jika diberi air, maka timbul tampilan jumlah air 1 dengan status tanaman benih, jumlah pupuk kosong karena belum diinputkan, hama false, dan pestisidanya false. Nah, jika diberi 3 air dan 1 pupuk, maka status tanaman yang awalnya benih menjadi tunas. Lalu di sini terdapat hama, jadi kita harus menggunakan pestisida agar hama tersebut hilang. Lalu kita akan mengecek kondisi tumbuh terakhir yang kita inputkan, yaitu dengan tampilan cek di menu utama.
Nah, jadi di konsol terdapat tampilan bahwa kondisi status terakhir tumbuhan dengan status tanaman tunas, jumlah airnya kosong, jumlah pupuknya kosong, hamanya false, dan pestisidanya juga false. Lalu jika kita klik tumbuh ke selanjutnya, nah untuk dapat tumbuh ke selanjutnya itu status tanamannya adalah status tumbuh tanamannya adalah tanaman kecil, yaitu dengan membutuhkan jumlah air 3, jumlah pupuknya 1, false, hamanya false, pestisidanya juga false. Coba kita masukin jumlah airnya 3 dan jumlah pupuknya 1. Maka tanaman sudah berada di tanaman kecil. Dengan jumlah air yang kita inputin tadi kelebihan 1, kita coba kembali. Nah, status tumbuh tanaman tidak bisa naik dikarenakan terdapat hama. Jadi hamanya kita hapus dengan menggunakan pestisida. Lalu kita beri air lagi kembali. Maka status tumbuh tanaman akan menjadi berbunga, dan kita beri 3 air, 1 pupuk, maka status tanaman menjadi panen. Button clear di sini juga berfungsi sama dengan melati, yaitu menghapus tampilan layar, dan exitnya juga akan menampilkan kembali menu kepemilihan. Jika klik no, maka tampilan akan menjadi kosong, dan jika kita klik yes, maka akan tampil ke menu pilih jenis tanaman. Lalu yang terakhir adalah bunga mawar, kita submit, maka akan timbul bacaan jumlah air 1, jumlah pupuknya 1,